Oke, mari sama-sama kita buka satu pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-22. Kita akan lihat nanti ayat 1 sampai selesai, sampai ayat yang ke-19. Tapi kita baca saja dulu ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kejadian pasal yang ke-22, kita mau baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kalau sudah ketemu katakan amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi, didengar malam hari ini besoknya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu dan korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nanti kita akan lihat ayat-ayat yang berikutnya seiring khotbah saya. Puji Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan yang mau saya bagikan, saya berikan topik, saya berikan judul A Journey of Faith. Semua katakan. Kalau saudara lihat gambar ini, saudara ingat apa ya? Ini yang lagi happening sekarang. Lagi happening sekarang. Mungkin ada yang tahu ini film namanya His Only Son. Itu mengisahkan soal apa yang kita mau dengar malam hari ini. Mengisahkan soal kisah bagaimana Abraham dengan anaknya Ishak. Itu makanya tadi ada gambarnya. Ya, ini mungkin kesempatan buat kita semua review kembali kisah Abraham, karena buat saya apa yang dialami oleh Abraham dengan Ishak ini sebuah kisah perjalanan iman yang sangat luar biasa, karena ada banyak pengalaman rohani yang bisa kita dapatkan. Jadi walaupun Anda nggak nonton His Only Son di bioskop, malam hari ini kita mau review. Bilang orang kiri kanan, be ready. Karena saya nggak review film ya, saya review firman Tuhan, oke? Saya nggak review film, saya review firman Tuhan di malam hari ini biar semua kita tahu sama-sama, oke? Kisah bagaimana Abraham dengan Ishak yang harusnya dikorbankan di Gunung Moria, tapi Tuhan buat sesuatu yang lain yang sangat luar biasa. Nanti kita akan lihat, saudara ya, karena ini a journey of faith, perjalanan iman. Yang bilang orang kiri kanan, perjalanan iman. Jadi ini saya akan bagikan eksposisi tekstual sama-sama sekalian. Jadi saya ingin teman-teman kita akan bedah ayat per ayat. Saya pengen semua kita pay attention, kita fokus. Kita mau lihat apa yang mau Tuhan sampaikan untuk kita di malam hari ini. Karena ada beberapa pewahyuan yang mau kita dengar di malam hari ini. Dan kita lihat ayat yang pertama. Kita masuk ya review. Kita lihat ayat yang pertama. Dikatakan begini. Setelah semuanya itu Allah mencoba. Sebenarnya kalau bahasa aslinya itu bukan mencoba tapi menguji. Oke. Karena Allah nggak pernah mencoba, Allah itu menguji. Sekali lagi ya, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Oke. Kalimat setelah semuanya itu pada ayat yang pertama tadi itu berbicara tentang apa yang dialami Abraham, sebelum dia diminta untuk mempersembahkan Ishak. Jadi kalau ini pasal 22, berarti kalimat setelah semuanya itu berbicara tentang sesuatu yang terjadi pada pasal sebelumnya, pasal 21. Oke ya. Nah, saya nggak taruh di screen pasal 21, saya ringkas sebentar. Jadi saudara, ini singkat. Abraham dia bergumul, dia berdoa supaya dia bisa punya anak. Karena dalam hari tuanya, semua kita tahu kisah ini, Abraham dia sudah tua, Sarah juga sudah mati haid. Oke, opa-opa umur 90 tahun. Dengan wanita yang umur 80 tahun, katakanlah sudah tua seperti begitu. Kalau punya anak sudah sangat tidak mungkin. Tapi firman Tuhan datang buat mereka berdua. Ya kan? Kalian akan punya anak gitu. Dan ya puji Tuhan, waktu berlalu, pada akhirnya itu digenapi, lahirlah Ishak pada hari tua mereka. Jadi ini janji Tuhan sangat berharga bagi Abraham dan Sarah. Terima kasih karena tadi di sini tadi Kakak Rich juga sudah sampaikan sebuah firman Tuhan, dan saya juga terima kasih karena apa yang mau saya sampaikan sudah Rich juga
intro di awal soal Abraham juga luar biasa. Jadi saya juga percaya bahwa malam hari ini Tuhan mau kita belajar dari Abraham. Nah singkat cerita, jadi Ishak lahir kemudian karena sebelum Ishak itu sudah ada Ismail, sudah ada Hagar, ya kan, di pasal 21. Hagar tumbuh besar, tapi Tuhan bilang bukan dari Ismail aku akan buat engkau jadi bangsa yang besar, bukan dari Ismail, tapi dari Ishak. Tuhan ngomong itu loh buat Abraham. Jadi pada akhirnya Ismail dan Hagar diusir. Nah tinggallah saja Ishak. Orang bilang sabiji sabua, saareng, kan? Kalau dua Ismail, satu selesai masih ada satu gitu ya kan. Tapi sekarang Ismail pergi, tinggal satu. Oke, Ismail, Hagar pergi, diusir. Nah, cuma tinggal Ishak doang. Lalu kemudian pasal 21 berlanjut lewat pasal 22. Ingat ya, cuma tinggal Ishak seorang. Abraham kaya, makmur, sangat diberkati. Wah, luar biasa. Tiba-tiba pasal 22, boom, Tuhan minta Ishak dikorbankan. Setelah semuanya itu, yang mana yang tadi itu semua lagi enak-enak, nyaman, Tuhan genapi firman-Nya, janji Tuhan digenapi, Anda hidup diberkati. Tiba-tiba saudara, ujian yang besar datang buat Abraham. Guys, teman-teman, kadang-kadang hidup kita seperti itu ya. Kita lagi nikmati banyak berkat Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, kan? Kita lagi happy-happynya, lagi nyaman-nyamannya, tiba-tiba Tuhan kasih ujian. Dan kali ini ujian yang Tuhan berikan bagi Abraham bukan ujian yang main-main, ini ujian yang sangat berat bagi Abraham. Jadi teman-teman, Anda siap atau tidak siap, percayalah. Oke. Anda siap atau tidak siap, percayalah. Akan datang ujian-ujian yang terberat dalam hidup Anda. Percaya. Kalau orang-orang hebat dalam Alkitab alami itu, berarti kita juga akan alami hal yang sama. Mungkin konteksnya beda, Anda nggak diminta korban karena Anda punya anak ya. Besok lusa mungkin saya kayak gitu. Tapi akan ada ujian-ujian yang harus Anda lewati. Akan ada ujian-ujian iman yang harus Anda lewati. Abraham berdoa untuk Ishak. Dan pada akhirnya 25 tahun dikasih buat Ishak. Buat Abraham, Ishak dikasih buat dia. Tiba-tiba Tuhan minta. Jadi ini seperti kayak Anda tuh lagi berdoa 25 tahun untuk sebuah mobil. Tiba-tiba ketika Tuhan berkati Anda dengan mobil, Tuhan suruh kasih mobil itu buat orang lain. Kali itu Anda kira-kira Anda mau kasih tidak? Saya percaya pasti susah ya, sulit ya. Jadi kira-kira seperti gitu. Berdoa bertahun-tahun buat anak. Tuhan kasih anak. Sekarang Tuhan minta lagi. Sangat-sangat berat. Tapi teman-teman, kita harus ingat bahwa setiap iman kita itu harus mengalami ujian dari Tuhan. Setiap iman kita harus mengalami ujian dari Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa tidak semua masalah itu datangnya dari iblis. Ada masalah-masalah yang Tuhan izinkan dari Tuhan datang untuk kita. Tujuannya untuk menguji kita. Kalau dari iblis itu tujuannya mencobai kita. Waktu kita gagal, kita jatuh. Tapi kalau dari Tuhan itu ujian. Waktu kita lulus, kita naik level. Dan saya mau bilang bahwa terkadang ujian-ujian yang paling berat itu justru datangnya dari Tuhan. Semua kita di sini mungkin banyak mayoritas mungkin sudah kuliah ya. Oke. Tapi mungkin belum semua yang sudah ujian sarjana. Tapi buat saya ujian yang terberat ketika saya kuliah adalah ujian sarjana. Kayaknya buat saya nggak tahu yang lain. Mungkin buat teman-teman, pastor easy. Oke, buat saya itu ujian yang terberat. Oke. Kalau ujian semester, oh ya kita prepare baik-baik. Tapi ujian sarjana buat saya itu saya kalau dihitung, saya punya detak jantung itu mungkin 2000 per menit apa. Oke. Orang pertama, orang kedua, ini sudah semakin dekat buat giliran saya. Gitu. Jadi saya seperti kayak mau panikan, kayak gelisah gitu ya kan. Tunggu saya punya giliran. Tapi itu ujian yang paling berat. Tapi toh pada akhirnya waktu saya lewati itu, ya puji Tuhan. Ya kan, dapat titel, dapat gelar, puji Tuhan. Tapi sebelum dapat itu titel, saya harus lewati ujian yang terberat ketika saya kuliah. Sama teman-teman. Sekali lagi, setiap kita, iman kita harus melewati ujian. Dan kadang-kadang ujian yang paling berat itu datang dari Tuhan. Seiring Anda punya kehidupan rohani, seiring Anda punya kapasitas rohani yang semakin hari semakin bertambah, percayalah ujian juga akan semakin berat.
Anda level 1, level 2, level 3, ujiannya akan semakin berat. Sekarang kita lihat ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu satu-satunya sabiji sareng yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kita lihat bahwa setelah Abraham mengusir Hagar dan Ismail, Tuhan justru meminta anaknya Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Tadi saya bilang ini ujian yang terberat dalam hidup Abraham. Oke. Dan selalu saudara, ujian terberat selalu menuntut pengorbanan terbesar. Selalu saudara, akan seperti itu. Nah, kita lihat sekarang ayat yang ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Saudara petikan kata yang saya garis bawahi. Ada di sini ya. Oke. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelanak keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Semua kita tahu ya, Abraham pada masa itu dia orang yang sangat kaya. Dia punya banyak budak. Dia punya banyak pegawai dalam rumahnya. Dia orang yang terkaya di bagian timur pada masa itu. Namun kita bisa melihat di sini bahwa bagaimana Abraham dia mempersiapkan semua persiapan korban itu dia siapkan dengan sendirinya. Padahal ia punya banyak budak yang bisa dia perintahkan untuk menolong dia. Oke. Jadi hal ini mengajarkan kita bahwa dalam perjuangan iman kita, kita tidak bisa mewakilinya untuk orang lain. Setiap kita punya perjuangan iman tersendiri. Setiap kita harus berjuang sendiri. Jadi perjalanan iman kita adalah perjalanan pribadi kita dengan Tuhan. Itu sebabnya kehidupan imanmu tidak bisa bergantung kepada kehidupan iman orang lain. Tidak bisa cuma bergantung pada orang tuamu. Kehidupan imanmu, pengalaman imanmu tidak bisa cuma bergantung pada pemimpinmu di gereja. Perjalanan imanmu adalah perjalanan pribadi engkau dengan Tuhan. Anda gak bisa bergantung pada iman orang tuamu, Anda gak bisa bergantung pada doa orang tuamu, Anda gak bisa bergantung untuk iman pemimpinmu, PKS-mu, Anda gak bisa bergantung untuk doa-doa mereka. Itu Anda, it is you yourself gitu. Anda sendiri yang harus punya pengalaman itu. Dan Tuhan mau setiap kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, pengalaman iman dalam hal ini. Satu kali Alkitab mengisahkan bahwa Ishak digerar, dan pada masa itu Alkitab mengisahkan bahwa pada masa itu kekeringan terjadi, kelaparan terjadi, ya kan? Dan waktu itu Ishak tinggal di Gerar. Lalu Ishak kemudian dia berpikir gini, kalau kayak gini keluarga saya bisa mati, kelaparan ya. Lalu dia dia berencana untuk pergi ke Mesir. Kenapa dia mau pergi ke Mesir? Karena dia ingat pengalaman papanya Abraham pernah waktu kelaparan mengungsi ke Mesir. Jadi Ishak berpikir bahwa pengalaman papa saya, pengalaman iman papa saya bisa saya pakai. Gitu. Jadi akhirnya dia berencana mau ke Mesir juga, menyingkir ke Mesir supaya dia juga bisa save. Tapi tahukah Anda, malam itu juga Tuhan bilang buat Ishak gini, no, kamu stay di Gerar. Enggak, kamu gak boleh ke Mesir. Kamu diam di Gerar, menabur di sana, dan aku akan berkati kamu. Apa yang Ishak bikin? Apakah dia ikut pengalaman iman papanya Abraham, ataukah dia ikut Tuhan? Dia ikut Tuhan. Pada akhirnya kita berkata bahwa tahun itu juga Ishak diberkati 100 kali lipat. Di mana? Di tempat yang kering, yang gak mungkin orang menabur. Tapi waktu Ishak taat untuk firman Tuhan, dia diberkati 100 kali lipat. Dan saya yakin saudara, itu pengalaman iman sendiri bagi Ishak. Yang mengerti katakan amin. Orang tua kita benar takut Tuhan, mereka punya pengalaman iman, tapi please tolong, tidak selamanya pengalaman itu guru yang berharga. Enggak selamanya. Kan ada pepatah bilang ini, pengalaman itu guru yang berharga ya. Firman Tuhan bilang tidak selamanya pengalaman itu guru yang berharga. Saya yakin waktu Ishak ikut pengalaman papanya Abraham ke Mesir, dia mungkin mati di Mesir. Tapi karena dia taat dengar Tuhan punya suara, dia tinggal di Gerar, dia diberkati 100 kali lipat. Yang gak mungkin bagi manusia, Tuhan bilang mungkin bagi saya, mungkin bagi Tuhan. Makanya Ishak dia ikut apa kata Tuhan, dan pada akhirnya dia punya pengalaman sendiri. Yakub juga sama.
Tapi Tuhan mau Yakub, kamu harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia lahir dari keluarga keturunan yang takut akan Tuhan. Abraham bapaknya, Ishak, Abraham opanya, Ishak papanya itu orang yang takut Tuhan. Tapi Tuhan mau Ishak harus punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Dan semua kita kalau baca kita tahu ya, pada akhirnya Yakub dia punya pengalaman pribadi, dia ketemu dengan Tuhan, dia bergulat dengan Tuhan. Yakub arti namanya yang penipu diganti dengan Israel, pangeran Allah. Setelah dia punya pengalaman pribadi, perjalanan iman pribadi dengan Tuhan. Setiap kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Setiap kita harus punya perjalanan pribadi, perjalanan iman pribadi dengan Tuhan. Karena itu yang bikin kita kuat, teman-teman. Tengok orang kiri kanan, lihat dia, bilang per dia, katong harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Teman-teman yang baru hadir, yang baru bergabung dengan kami, bukan cuma minggu ini, mungkin baru 1 bulan, dan dengar baik-baik. Anda harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Entah di rumah pribadi, waktu Anda berdoa, entah di sini, tapi Anda harus kejar Tuhan. Sampai Anda punya pengalaman pribadi sama dia. Satu saat Anda bisa ceritakan bagi orang lain pengalaman itu. Itu penting. Ya, amin. Ishak menetap di Gerar dan dia diberkati di sana. Karena dia nggak bergantung pada pengalaman Abraham, bapaknya. Oke. Sekarang kita lihat ayat yang keempat. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi ini kisahnya dia sudah lakukan perjalanan 3 hari. Oke. 3 hari perjalanan. Kira-kira capek tidak? Capek teman-teman. Oke. Tuhan suruh dia jalan ke Bukit Muria dari tempat dia tinggal saat itu. 3 hari perjalanan belum tiba juga, belum. Dan kebiasaan orang-orang pada masa itu, karena kita bilang dia nggak pakai kuda, dia pakai keledai. Itu pun untuk bawa beban, yaitu dia punya bekal di perjalanan. Jadi Abraham dengan Ishak jalan kaki, cuman keledai yang ditaruh beban. 3 hari perjalanan, oke, pasti capek saudara. Oke. Dan kata Alkitab, dia melihat bahwa tempat yang dia tuju itu pun masih sangat jauh. Sangat jauh. Sangat jauh. Kalau kita mau jujur ya, kadang-kadang dalam kita punya perjalanan hidup, dalam kita punya pergumulan hidup, kadang-kadang kita juga alami hal yang sama. Kita nggak tahu tujuan kita kemana. Karena waktu Tuhan bilang ke Abraham, Tuhan hanya bilang, kamu jalan ke pegunungan Muria, di sana aku akan tunjukkan tempat. Jadi Tuhan belum bilang nama gunung apa, cuma bilang Muria, karena di sana pun ada beberapa pegunungan di sana. Abraham nggak tahu yang mana yang Tuhan tentukan bagi dia. Dia cuma tahu dari jauh, oh itu gugusan pegunungan Muria. Dia nggak tahu yang mana yang Tuhan tuju. Tapi dia jalan, oke, dia jalan, dan dia lihat masih sangat jauh dari apa yang dia tuju, masih sangat jauh. Kadang-kadang hidup iman kita juga seperti gitu teman-teman. Tadi waktu doa di sini dan Rich bilang, di antara kita yang mungkin yang hadir hari ini ada yang capek, mungkin ada yang sudah jenuh dengan dia punya hidup, ada yang mungkin sudah menyerah dengan hidup. Saya bilang, Tuhan terima kasih, apa yang mau saya sampaikan Rich sudah ngomong duluan dan saya tahu itu dari Tuhan. Kalau mau jujur saudara, kadang-kadang kita capek kan? Kalau mau jujur kadang-kadang kita pikir sudah saya give up deh gitu, saya mundur deh gitu, ya kan? Capek, jenuh, bosan. Bahkan mungkin kadang-kadang kita rasa bahwa langkah kita ini sudah semakin berat gitu. Mau jalan aja sudah susah. Mau lanjut sudah susah gitu. Saya nggak tahu apa hari ini yang jadi Anda punya pergumulan. Tapi kalau Anda di situ, tadi kata Rich ya, kata firman Tuhan, dan saya juga bilang malam hari ini, jangan menyerah teman-teman. Jangan menyerah. Kadang-kadang yang kita lihat bukan semakin cerah, bukan semakin jelas, tapi semakin kabur kadang-kadang. Kayak Abraham lihat, kok masih jauh ya gitu. 3 hari jalan kok masih jauh, sudah capek tapi masih jauh. Nah kadang-kadang kita seperti gitu. Dan pengennya itu menyerah gitu, menyerah. Tapi saya mau bilang di titik ini, Tuhan mau kita terus melangkah dengan iman. Sampai di titik ini waktu Anda ingin menyerah, ketika Anda pengen give up, Tuhan bilang go, move forward. Jalan terus, maju terus. Jangan menyerah. Saya nggak tahu sekali lagi apa yang hari ini Anda gumuli, tapi Tuhan bilang jangan menyerah. Anda pikir sudah habis pastor saya menyerah? Enggak, Tuhan bilang please jangan.
Jangan menyerah. Kamu pasti bisa. Amin. Saudara, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 katakan begini. Jadi ini yang selalu jadi saya punya pegangan hidup juga pribadi. Ini ayat firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 dia katakan begini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi ya, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya lebih suka hafal ayat ini versi New King James dalam Alkitab berbahasa Inggris. Dia katakan begini, for we walk by faith, not by sight. For we walk by faith, not by sight. Semua bisa hafal ya? Boleh? 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kita berbahasa ini saya bilang gini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tapi terjemahan bahasa Inggris, oke, sebuah terjemahan lain bilang begini, for we walk by faith, not by sight. Karena kami ini melangkah dengan iman, bukan dengan apa yang kami lihat. Melangkah dengan iman, bukan dengan apa yang kami lihat. Kayak gini loh teman-teman. Jadi waktu Anda rasa Anda capek dengan hidup, Anda punya tujuan di depan sana dan Anda pikir, okay, pastor please, sorry, saya give up. Tapi Tuhan bilang ini, kamu itu melangkah dengan iman. Okay, waktu Anda pengen berhenti karena Anda pikir masih sangat jauh di sana. Tapi Tuhan bilang melangkah, walk by faith. Itu artinya setiap satu langkah yang Anda lakukan, it means that, itu artinya bahwa Anda semakin dekat dengan mujizat. Satu langkah yang Anda ambil, one step forward yang Anda ambil, itu artinya bahwa Anda semakin dekat dengan mujizat, semakin dekat dengan tujuan, semakin dekat dengan berkat, semakin dekat dengan mujizat yang Tuhan mau siapkan bagi Anda. Yang percaya katakan amin. Jadi sampai sini Tuhan bilang jangan mundur, jangan menyerah. Satu langkah aja maju. Udah, kalau capek udah diam dulu sebentar, satu langkah lagi maju gitu. Satu langkah Anda maju, artinya bahwa Anda one step closer. Satu langkah lebih dekat. Satu langkah lebih dekat. Karena kami sering bilang, kadang-kadang kita mundur dah. Karena kita pikir kita sudah capek, gak bisa bikin apa-apa, kita pilih mundur. Tapi padahal saudara, kita sudah sebenarnya cuma satu langkah lebih dekat dengan jawaban, jalan keluar, mujizat yang Tuhan mau kasih bagi kita. Tapi kita memilih mundur, kita kehilangan banyak hal. Amin. For we walk by faith, not by sight. Kalau dengan pandangan mata kita menyerah. Tapi Tuhan bilang, lihat dengan iman. Saya dari sudah sempat singgung. Abraham, makanya kenapa dia dibilang bapak orang beriman. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap percaya. Karena iman dia nggak berdasarkan pada apa yang dia lihat. Kalau dia lihat, dia nggak punya apa-apa. Gitu kan. Dia sudah tua, lanjut umur. Istrinya sudah mati haid. Nggak mungkin. Tapi dia tetap berharap. Kalau apa yang Tuhan janjikan, pasti Tuhan genapi. Tadi dibilang, karena Allah itu bukan manusia. Kalau dia berjanji, dia pasti genapi. Teman-teman, ada mimpi yang Tuhan taruh dalam Anda punya hidup. Kejar itu, jangan mundur. Karena kalau Tuhan yang taruh, Tuhan yang akan menyertai Anda. Sampai Anda genapi itu, sampai Anda dapatkan itu. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan pernah mundur. Anda mungkin berpikir, orang tua saya gak mampu pastor. Please, sorry. Kalau Tuhan loluskan Anda, sampai selesai Tuhan sertai Anda. For we walk by faith, not by sight. Walk by faith. Every day walk by faith. Ada masalah dalam kuliah, walk by faith. Dalam pekerjaan, walk by faith. Dalam rumah tangga, walk by faith. Itu yang Tuhan mau, teman-teman. Berat ya? Udah, walk by faith. Kan saya pernah bilang dari sini, kalau Anda nggak bisa lari, jalan. Nggak bisa jalan, ya udah mungkin merangkak lah. Kalau nggak bisa merangkak, bikin apa aja lah. Kalau memang tangan kaki udah nggak jalan, bikin apa? Yang penting Anda maju. Itu yang Tuhan mau, ya kan? Yang penting Anda maju. Lihat orang kiri kanan bilang pada dia, yang penting katong maju. Balik bilang pada dia, jangan katong menyerah. Balik bilang pada dia lagi, katong pun Tuhan. Balik bilang pada sekali lagi, we walk by faith, not by sight. Tepuk tangan lagi Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dari itu yang bikin saya sebagai hamba Tuhan, saya bertahan. Serius. Hamba Tuhan punya masalah loh. Oke. Tapi saya ingat,
walk by faith. Walk by faith. Masalah ujian, walk by faith. Itu yang bikin saya, come on, move forward. Come on, move forward. Walk by faith. Oke. Satu langkah lebih dekat dengan mujizat. Haleluya. Ayat yang kelima kita lihat. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kita lihat, ketika Tuhan perintahkan kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak, ia tidak mendiskusikan hal ini dengan istrinya Sarah. Karena dia tahu, biasa hubungan yang dengan bini-bini ini masalah agak panjang. Urus paspor, visa, beli ini sana, beli ini sini, ya kan gitu. No. Begitu Abraham dengar perintah Tuhan, besoknya dia langsung eksekusi. Dan perintah Tuhan bukan untuk ditimbang-timbang. Perintah Tuhan bukan untuk didiskusikan. Perintah Tuhan bukan untuk dilogikakan. Perintah Tuhan untuk dilakukan. Tangkap ya. Dia nggak ngomong, dia nggak diskusikan ini dengan bininya Sarah. Abraham juga tidak menceritakan ini untuk budak-budaknya tentang apa yang hendak ia lakukan. Dengar baik-baik. Dalam perjalanan imanmu ada hal-hal yang tidak perlu engkau ceritakan untuk siapapun. It is only between you and your God. Itu hanya antara kamu dengan Tuhanmu. Anda nggak perlu ngomong banyak hal buat orang lain. Kenapa? Karena dari sejarah berkata bahwa justru kadang-kadang orang-orang yang terdekat dengan kita jadi penghalang terbesar bagi kita. Makanya kan kami bilang, ada masalah apa-apa, masuk kamar, duduk diam, berdoa sama Tuhan, minta Tuhan tolong. Of course ya, Anda punya orang tua ada. Of course Anda punya sahabat, best friend ada. Anda punya bestie ada, ya kan? Bestie, jangan bestu. Okay. Tapi sometimes kadang-kadang ada hal-hal yang gak perlu Anda ngomongkan buat orang lain. Cukup hanya antara Anda dengan Tuhan. Apalagi itu perintah Tuhan. Abraham dia gak ngomong sama Sarah. Tadi saya lagi bikin, saya lagi susun khotbah ini, saya ingat, saya bayangkan sebuah hal yang lucu. Begini ya, Anda bayangkan ya, Abraham dia ngomong buat Sarah. Besok beta nih mau pergi ke gunung sana. Beta mau bawa anak Ishak nih, mau taruh dia di atas gunung, beta mau bunuh dia, bikin persembahan. Pasti Abraham bilang, oh gila. Saya yakin pasti Sarah mencegah dia. Pasti Abraham bilang ini, you lose your mind. Gitu. Atau mungkin kalau Sarah ini tipe orang suka nonton drakor banyak, ya, dia bilang, oke, bisa. Tapi dia kirim FBI, CIA, Interpol, sniper, ya kan? Mungkin dia ikut dia saja. Pas dia angkat tangan matikan anak, tembak dia saja, ya kan? Bapak tuh gila, ya kan? Kadang-kadang seperti gitu. Orang-orang yang dekat dengan kita, sekali lagi, justru orang-orang yang terdekat dengan kita jadi penghalang terbesar bagi kita. Abraham dia belajar dari pengalaman. Tuhan bilang dia keluar dari Ur Kasdim sendiri, jangan bawa siapa-siapa. Abraham bawa Lot. Kalau Anda baca kitab ya, Abraham bawa Lot. Lot itu artinya tirai ya, tirai. Dia bawa Lot. Pada akhirnya banyak janji Tuhan yang tertunda, bukan dengan api ya, tertunda bagi Abraham hanya karena dia bawa Lot. Suatu saat mereka punya masalah sengketa, dan pada akhirnya Abraham bilang, oke, katong berpisah di sini. Setelah mereka berpisah, barulah Abraham diberkati sangat luar biasa. Dan sampai akhir Alkitab, Lot nggak pernah disinggung lagi, kecuali kisah Sodom dan Gomora. Abraham disinggung terus, diberkati terus. Lot ending selesai. Oke. Abraham belajar dari kisah itu. Makanya waktu Tuhan bilang bawa Ishak untuk dikorbankan, dia nggak ngomong buat Sarah, dia nggak ngomong buat siapapun. Oke. Dia nggak ngomong buat siapapun. Dan sometimes teman-teman ya, kadang-kadang dalam hidup kita, waktu kita mau fokus untuk sesuatu hal yang mungkin Tuhan taruh dalam hidup kita, mungkin soal studimu, mungkin soal pekerjaanmu, apapun lah, whatever gitu, Anda punya target-target gitulah. Kadang-kadang Tuhan mau dalam hidup kita, untuk dapatkan itu Anda harus fokus. Dan kadang-kadang untuk fokus ada hal-hal yang harus Anda eliminasi dalam hidup Anda. The key of focus is elimination.
Oke. Kunci fokus itu eliminasi. Kalau Anda ingin capai, Anda ingin gapai sesuatu apa yang jadi Anda punya target, Anda harus fokus. Dan untuk fokus ada hal-hal yang harus Anda sisihkan. Karena mungkin mereka ini atau mungkin orang-orang ini atau mungkin hal-hal ini yang menghalangi Anda untuk fokus ke sana. Mau maju ke sana, urus ini, urus sana, urus ini, urus sana. Anda nggak fokus. Tapi kalau Anda mau berhasil, Anda mau terus fokus, berarti harus ada hal-hal yang harus Anda eliminasi. Sekali lagi ya, the key of focus is elimination. Semua katakan eliminasi. Okay. Saya nggak tahu hari ini apa yang menghalangi Anda untuk tujuan besar yang Tuhan taruh dalam hidup Anda. Mungkin pacar Anda yang nggak takut Tuhan, Anda berani nggak eliminasi? Berani nggak? Eliminasi. Le, gua, N. Eliminasi. Hobi Anda, kesukaan Anda, mungkin menghalangi Anda. Eliminasi. Berani nggak? Itu. Banyak hal teman-teman. Oke. Yang pasti, kalau Anda ingin dapatkan yang terbaik, Anda nggak bisa. Gitu. Anda nggak bisa pertahankan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Lot bukan dari Tuhan. Okay. Makanya Tuhan bilang buat Abraham, tinggalkan semua. Tapi Abraham sedikit ngeyel, dia bawa Lot. Lihat, kalau Tuhan bilang buat Anda tinggalkan, tinggalkan. Kalau jelas firman Tuhan bilang tinggalkan, tinggalkan. Jangan coba-coba Anda tahan. Jangan coba-coba Anda bersikeras. Nanti Anda yang terluka. Nanti Anda yang tersakiti. Nanti Anda yang jadi korban. Oke. Amin. Sekali lagi berulang kali kami bilang dari sini. Jangan pertahankan apa yang bukan dari Tuhan. Oke. Jadi Tuhan bilang orang kiri kanan. Itu sudah. Iyalah. Ya bukan dari Tuhan. Kenapa ditahan-tahan gitu kan. Oke. Biar kata cinta mati, tapi kalau bukan dari Tuhan, jangan. Jodoh dalam tangan? Ulang. Jodoh dalam tangan? Nggak berani jawab. Karena Anda tahu jodoh dalam tangan saya. Gitu. Kalau jodoh dalam tangan Tuhan, minta dari Tuhan. Gitu ya. Dan kita lewat ya. Kita review ini firman Tuhan. Bukan review jodoh. Oke. Ya. Nah kita kembali. Kita lihat. Waktu Abraham mengucapkan kalimat ini. Oke. Waktu Abraham mengucapkan kalimat, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Waktu dia bilang ini buat dia punya bujang. Oke. Dari ini kalimat profetik. Karena Abraham tahu. Dia dengan Ishak naik ini ke Bukit Moria. Dia mau korbankan Ishak di sana. Enggak mungkin dia kembali dengan Ishak. Tapi dia bilang tadi kan. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Padahal Abraham tahu. Di puncak ini Ishak pasti mati. Tapi Abraham bilang. Kami akan kembali. Ini profetik. Semua katakan profetik. Perjalanan iman kita adalah perjalanan profetik. Semua katakan wow. Itu sebabnya tantangan iman kita yang kita temui. Perkatakan terus perkataan profetik. Ada masalah, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Pasti jadi. Pasti lewat. Pasti berhasil. Itu profetik. Haleluya. Come on. Perjalanan iman kita adalah perjalanan profetik. Perjalanan iman anak Tuhan itu perjalanan profetik. Waktu Abraham ucapkan itu, dia percaya. Kan dia punya pengalaman iman sebelumnya. Itu yang saya bilang, saudara. Makanya Anda perlu punya pengalaman iman pribadi dengan Tuhan. Anda boleh dengar banyak kesaksian yang kami saksikan di sini. Tapi Anda harus punya kesaksian pengalaman iman pribadi. Itu penting. Oke. Perjalanan iman kita adalah perjalanan profetik. Sekali lagi ya, ada masalah, beta pasti bisa. Beta pasti lewati, beta pasti bisa. Masih di kamar, ada kaca, lihat siapa yang di depan kaca, bilang buat dia, Ale pasti bisa. Ada masalah, masuk dalam kamar, lihat itu kaca, Ale pasti lewati. Amin. Yang Anda lihat di kaca siapa? Yang Anda lihat di kaca siapa? Nggak mungkin Roro Jonggrang kan gitu ya kan. Atau Roro Kidul gitu. Anda pasti lihat diri Anda. Bilang buat orang yang di kaca itu, Ale pasti bisa. Come on. Saya pasti lewat.
pasti bisa berhasil. Itu ya, sekalipun susah berkata profetik. Oke, profetik. Kami sering bilang di sini saudara, perkataan Anda tiap hari itu sama seperti Anda sementara menubuatkan masa depan Anda. Jadi kalau sekarang punya masalah dalam kuliah, jangan bilang beta mati sudah. Anda lagi menubuatkan masa depan Anda mati. Mengerti ya? Perkataan Anda itu doa, itu kata banyak orang ya. Tapi buat anak Tuhan, perkataan Anda itu nubuatan buat masa depan Anda. Ya, kalau Anda sekolah masalah, kuliah, ada masalah, perkatakan perkataan yang profetik. Karena Anda lagi menubuatkan masa depan Anda. Kami gembala sidang, hamba Tuhan, kami nubuatkan, tapi Anda harus perkatakan sendiri. Terima sendiri dengan iman, dengan kadar iman Anda. Itu penting. Kan? Profetik, semua katakan profetik. Sekarang kita lihat ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Kayak gambar tadi ya. Anaknya sedang di tangannya, di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dan saya bisa bayangkan, aduh, hati Abraham hancur tuh. Dia tahu pisau ini yang sebentar mau dipakai buat Ishak. Tapi mereka bisa berjalan bersama-sama. Wah. A lot of sacrifice, teman-teman. Itu pengorbanan yang sangat besar. Dan seperti Ishak memikul kayu untuk korban bakaran, setiap kita juga harus memikul beban kita masing-masing. Sekali saya ulangi ya. Seperti Ishak memikul kayu untuk korban bakaran, setiap kita juga harus memikul beban kita masing-masing. Dengar baik-baik. Perjalanan iman kita adalah perjalanan memikul salib dan mengikut Yesus. Perjalanan iman Anda, semua kita, Anda dan saya, adalah perjalanan memikul salib dan mengikut Yesus. Sekarang kita ke ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia. Ishak tanya buat papanya Abraham. Darah ini semakin ke sana tuh semakin emosinya semakin dimainkan ya. Wah. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ishak bertanya buat papanya Abraham. "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Padahal Abraham tahu, anakku, kamu itulah korbannya. Sekali lagi Abraham berkatakan perkataan yang profetik. Sampai di titik paling krusial, Abraham terus berkatakan perkataan profetik. Sudah nggak mungkin ada harapan, tapi dia terus berkatakan perkataan yang profetik. Mungkin orang berhenti berdoa. Mungkin orang berhenti optimis, tapi tolong Anda jangan berhenti. Terus perkatakan, terus perkatakan. Waktunya sudah hampir selesai, sudah hampir deadline sudah dekat. Terus perkatakan. Ada jawaban, ada jalan keluar. Profetik. Okay. Dikatakan tadi, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, teman-teman, ini salah satu fase yang paling krusial dalam perjalanan iman Abraham ketika dia melakukan perintah Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Saya yakin bahwa Abraham sebagai ayah, dia pasti merasakan peperangan sangat besar dalam hatinya, dalam pikirannya. Ini anak yang paling dia sayang, satu-satunya, only son, satu-satunya, saudara. Tanya bahwa dia ini sudah api, sudah kayu bakar. Lalu korban bakaran di mana? Korban di mana? Pokoknya dia punya papa bilang gini, tidak anak, nanti Tuhan Allah kasih siap. Padahal Abraham tahu di dalam hatinya, anaknya ini yang harus dikorbankan. Saudara, hati seorang ayah udah kayak gitu. Dia pasti galau. Dia pasti gundah. Antara posisinya sebagai ayah terhadap anak kesayangannya, ataukah ketaatannya pada perintah Tuhan. Tapi Abraham memilih taat. Makanya tadi di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8 dikatakan mereka terus berjalan bersama.
Dari beta sing tahu ya, karena beta belum pernah punya ujian iman mungkin seberat Abraham ya, tapi beta bisa bayangkan sepanjang perjalanan semakin dekat dia lihat itu puncak gunung, semakin di hati hancur, semakin hatinya hancur. Karena dia tahu anaknya harus dibunuh, anaknya harus disembelih. Tapi saudara lihat, untuk setiap perintah Tuhan, there is no other way, there is no turning back. Dia enggak, anak kembali juga, pulang juga, enggak. Dia terus naik. Oke. Perjalanan iman Anda itu perjalanan no turning back, saudara. Untuk perintah Tuhan, no turning back. Sekali Anda jalan, jangan mau kembali. Apapun konsekuensinya, ingat baik-baik perintah Tuhan. Oke. Berat memang saudara, berat. Tapi Abraham melakukan itu sangat luar biasa. Makanya gak heran dibilang dia ini one of the hero of faith. Salah satu dari pahlawan iman. Sangat luar biasa saudara. Oke, sangat luar biasa. Dan ingat baik-baik, perjalanan iman kita adalah perjalanan ketaatan kepada Tuhan. There's no turning back. Perjalanan iman kita adalah perjalanan ketaatan kepada Tuhan. Enggak ada kata kembali. Sekarang kita lihat ayat 9 sampai ayat yang ke-14, saya ringkas saja. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak diikat anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara perhatikan baik-baik ya. Setelah Abraham tiba di tempat yang Tuhan tunjukkan bagi dia untuk bangun mezbah, untuk sembelih itu anaknya Ishak, oke. Tidak ada apapun yang di sana, termasuk domba, nggak ada di sana. Bahkan sampai di momen di mana Ishak diikat, bahkan sampai di momen di mana Ishak ditaruh di atas itu kayu api, okay, di mezbah pun belum ada domba jantan. Tapi tepat di saat itu pisau mau dihujamkan ke jantungnya Ishak, baru Tuhan siapkan itu. Baru itu domba plum muncul di situ. Dan saya mau bilang buat kita, ini supranatural. Betul ya? Domba kan tersangkut. Harusnya kalau Abraham naik, masa domba tersangkut. Iya kan? Pasti dia, help gitu. Kalau dia bisa bicara, maksudnya gitu ya kan? Pasti dia bersuara kan, gitu ya kan? Ya kan? Pasti ada yang menarik perhatian Abraham gitu loh, ya kan? Tapi sama sekali nggak ada apa-apapun. Dia lagi itu susun kayu, bikin mezbah, ikat itu Ishak, diangkat, ditaruh di atas itu mezbah, kayu api mau dibakar. Tepat sebelum dia mau domba muncul di sana. Dari itu supranatural. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dengar baik-baik, perjalanan iman kita adalah perjalanan supranatural. Come on. Perjalanan iman anak Tuhan adalah perjalanan supranatural. Kenapa? Karena di saat kita nggak sanggup lagi, kata lagu, di situ tangan Tuhan bekerja. Amin. Di saat kita ingin menyerah, di sana tangan Tuhan terulur untuk menolong kita. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan nggak pernah terlambat menolong kita. Tuhan selalu menyediakan tepat waktunya bagi kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan gak pernah terlambat teman-teman. Dia selalu sediakan yang terbaik tepat pada waktunya. Yang Tuhan mau Anda terus melangkah. Berjalan. Perjalanan iman. Itu yang Tuhan mau lihat.
Oke. Sampai sejauh mana Anda berjalan dengan Tuhan. Oke. Dan saya ingat sebuah quotes saya baca. If you wanna go fast, go alone. But if you wanna go far, go together. Saya ulang ya. If you wanna go fast, go alone. But if you wanna go far, go together. Oke, saya nggak tahu di sini. Saya ingat, saudara. Kalau Anda mau berjalan lebih cepat, jalan sendiri aja. Jangan bawa beban. Pasti Anda cepat. Tapi kalau Anda mau berjalan lebih jauh, berjalanlah bersama, berdua. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Karena kalau Anda sendiri sudah nggak kuat, siapa yang mau tolong Anda? Tapi kalau Anda berjalan dengan Tuhan, waktu Anda nggak kuat, Tuhan gendong Anda, Tuhan jalan dengan Anda. Amin. If you wanna go fast, go alone. But if you wanna go far, go together. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jalanlah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oke. Anda nggak pernah sendiri, teman-teman. Dan sesungguhnya kisah Abraham dengan Ishak ini punya makna profetik tentang kedatangan Yesus, sang anak domba Allah. Oke. Dia disediakan bagi kita, diikat, dikorbankan di atas kayu salib, satu-satunya, his only son. Kata Alkitab, Yohanes 3 ayat 16, his only begotten son. Satu-satunya yang terbaik Tuhan kasih loh buat kita. Dan ribuan tahun setelah peristiwa di Gunung Moria, Abraham dan Ishak, ini peristiwa terjadi. Yesus. Ternyata bukit Golgota itu cuma sebelahan gunung sama Moria loh. Anda lihat peta. Saya searching, sebelahan aja. Profetik, saudara. Profetik. Karena harusnya kita yang disembelih. Harusnya kita yang mati, kata kita biar disalib itu. Tapi enggak. Bapa di sorga, dikirim his only begotten son. Kata kita apa? Whosoever believe shall not perish, they shall have eternal life. Setiap orang yang percaya kepadanya gak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Dari ini inti yang mau saya sampaikan bagi kita malam hari ini. Karena pada akhirnya perjalanan iman kita akan tuntun kita kelak pada keselamatan. Amin.